Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadihil qaryah syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi ala ni'amihi fi ayyami sahri jumadil akhir alladzi arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ila Allah wahdarna an mukhalafatihi wa maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, sedayaning para kiai, segenap para asatid sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika, tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustadz Haji Cahyono ingkang kula sanget hormati. Ugi dumateng sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin saha ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kalih Allah, sehingga kula panjenengan sedaya bisa menyempatkan waktu guna istiqomah mengikuti kajian rutin setiap hari Jumat malam Sabtu. Harapan dan doa semoga atas rawuh kula panjenengan sedaya wonten majelis menika, mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung-ujungnya
bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hingga kaping kali salawat lan salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang winulya, kaji kita malam ini berkaitan tentang memasung nafsu dalam bingkai riyadhah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita tahu bahwa manusia diberi perangkat akal sekaligus nafsu. Beda dengan yang lainnya, malaikat cuma diberi perangkat akal namun tidak dikasih nafsu. Makanya wajar jika kemudian para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka bukan makhluk pejuang seperti kita. Kemudian binatang hanya diberi perangkat nafsu sementara tidak diberi akal, sehingga pantas jika kemudian setiap hari menjalankan dosa dan maksiat. Manusia makhluk berada di tengah-tengah antara malaikat dan binatang. Kalau akal ini mampu memimpin nafsu, maka derajat kita bisa melebihi derajat malaikat. Jika nafsu menjadi pimpinan akal kita, maka tak ubahnya kita seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyinggung bahwa manusia merupakan makhluk yang terbaik dari makhluk-makhluk yang lain, dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ketika Allah menyebut kesempurnaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, Allah sampai bersumpah dengan 4 masa. Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Lambang perjuangan Nabiullah Adam, lambang perjuangan Nabiullah Nuh. Wa turi sinina, lambang perjuangan Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, lambang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Allah sampaikan laqad khalaqnal insana, sungguh Allah ciptakan manusia menjadi sebaik-baik makhluk, menjadi makhluk yang terbaik daripada yang lainnya.
Kemudian Allah lanjutkan summa radadnahu asfala safilina. Kemudian Allah kembalikan kita kepada derajat yang rendah, kecuali kita menjadi orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian berusaha untuk menjalankan amal soleh, untuk memperbanyak amal soleh. Oleh karena itu, agar kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa mulia dan dimuliakan Allah, yang pertama, agar kita mampu memasung nafsu kita bingkai dalam riyadhah. Satu di antaranya, jadikan akal menjadi pimpinan nafsu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Tuba, sangat beruntung sekali bagi orang yang menjadikan akalnya menjadi pimpinan nafsunya, sementara nafsunya menjadi tawanan akalnya. Jika kita mampu mengendalikan nafsu, kita balut dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, dengan cara memperbanyak amal salih, maka seburuk apapun rayuan nafsu, kita mampu kita jadikan tawanan akal kita, sehingga derajat manusia bisa mulia, bahkan melebihi mulianya derajat malaikat. Namun sebaliknya, wa wailul liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Kata Rasul, sangat celaka sekali bagi orang yang menjadikan nafsunya menjadi pimpinan akalnya, sementara akalnya menjadi tawanan nafsunya. Kenapa celaka? Derajat yang tadinya manusia mulia, bahkan bisa melebihi malaikat, jika akalnya menjadi tawanan nafsunya, sementara nafsunya menjadi pimpinan akalnya, maka derajat kita seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Para jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Imam Ghazali memberikan konsep agar kita mampu menundukkan hawa nafsu, apalagi bujukan rayuan nafsu ammarah yang senantiasa mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk. Agar kita mampu mengendalikan itu semuanya, ada 4 tahapan riyadhah, kata Imam Ghazali, yang harus kita lakukan agar hidup kita tidak diperbudak oleh nafsu. An-riyadhata ala arba'ati awjuhin. 4 jalan menuju riyadhah, 4 tahapan yang harus kita lakukan agar hidup kita mampu mengendalikan bujukan nafsu ammarah. Satu di antaranya al-qillatu minat ta'am. Kita harus berusaha menyedikitkan makanan. Ketika kita makan secukupnya. Ketika terasa lapar kita makan, sebelum merasa kenyang kita berhenti makan.
Ini artinya menyedikitkan makanan. Jangan sampai kelewat batas. Kulu wasrobu, makanlah, minumlah. Jangan sampai melewati batas, kata Allah. Karena Allah sangat tidak suka mereka yang senantiasa melampaui batas. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan peringatan bagi kita, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Rawahu Tabrani. Tidak dikatakan salah satu di antara kalian beriman hingga perilaku nafsunya sesuai dengan ajaran yang aku bawa, kata Rasul. Satu di antara ajaran Rasulullah, satu di antara ajaran yang dibawa Rasulullah yang harus kita praktekkan sehingga kita mampu menjalankan riyadhah, menyedikitkan makanan. Satu di antaranya adalah puasa. Tidak cukup hanya puasa wajib, kita berupaya agar menteladani Rasulullah SAW dengan cara kita menjalankan puasa Senin sekaligus puasa Kamis. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena di situ aku dilahirkan. Yaumun wulidtu fi wa yaumun yub'atsu fi. Pada hari Senin aku diutus oleh Allah. Wa yaumun, dan pada hari Senin menjadi permulaan ayat pertama Al-Quran diturunkan kepada Rasul. Ketika Rasulullah ditanya kenapa puasa hari Kamis, tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis, bahwa amal kita dalam satu minggu dilaporkan Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fa uhibbu an akuna, ketika buku catatan amal selama satu minggu Allah laporkan, aku merasa bahagia ketika pada saat itu aku dalam keadaan puasa. Ini artinya sebuah teladan dari Rasulullah SAW agar nafsu kita sesuai dengan ajaran Rasulullah. Salah satu di antara riyadhah yang harus kita lakukan, alaikum bikasratis siyam, perbanyak menjalankan puasa, baik wajib maupun sunnah. Karena salah satu hikmah puasa yang kita lakukan, satu di antaranya agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Perut besar yang ada dalam diri kita adalah tempat sumbernya energi, di mana di situ menjadi kendaraan pertama iblis. Jika itu kita mampukan lewat proses puasa, insya Allah langkah kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses tidaknya puasa kita sejauh mana kita mampu mengendalikan nafsu, tidak hanya sekedar ketika kita puasa, tapi di luar puasa pun kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Subhanallah. Makanya masih banyak waktu bagi kita agar kita mampu memasung nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing dengan menjalankan riyadhah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Oleh karena itu, ada sebuah peristiwa ketika para sahabat pulang dari perang. Kata Rasulullah, apa rojatum? Kalian kembali dari perang kecil,
Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qultu ya Rasulullah wa mal jihadul akbar. Rasulullah kemudian menjawab, jihadun nafas. Padahal para sahabat telah berjuang mati-matian membela kalimat Allah, memperjuangkan Islam. Setelah kembali dari peperangan, Rasulullah mengatakan kalian kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sampai-sampai sahabat bertanya dan penasaran, qultu ya Rasulullah wa mal jihadul akbar. Apa yang dimaksud dengan jihad yang besar? Kemudian Rasulullah menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu, perang melawan musuh yang tidak tampak, dan itu sangat bahaya jika tidak kita balut dengan nilai-nilai keimanan. Bukankah Allah berpesan kepada kita, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu sekalian memperturutkan nafsu kalian, karena hal itu bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita. Ayat yang pertama, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ayat yang kedua, jangan kalian memperturutkan bahwa nafsu ammarah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah senantiasa memerintahkan kita untuk menjalankan hal-hal yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha dengan menjalankan riyadhah, menyedikitkan makanan. Satu di antaranya lewat ibadah puasa, diharapkan kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wal ghamdu minal manam. Riyadhah yang kedua, kata Imam Ghazali, hendaklah kita menyedikitkan tidur. Jangan hanya terlalu banyak tidur, di samping tidak sehat, mental kita juga tidak sehat. Menyedikitkan tidur dalam arti apa? Hendaklah kita mampu memanfaatkan waktu dari Allah agar kita isi dengan amalan-amalan yang saleh, sehingga diharapkan semakin hari semakin banyak amal soleh kita, sehingga itu menjadi bekal kita ketika kita pulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jika kita memperbanyak makan sekaligus memperbanyak tidur dalam batas kewajaran, di samping tidak baik dari segi kesehatan, di samping itu bisa menyebabkan qaswatul qalbi, kerasnya hati kita. Kalau hati kita keras, maka sulit untuk menerima nasihat. Jika hati kita keras, sulit menerima mauidhah. Jalan satu-satunya, kata Imam Ghazali, agar kita bisa memasung nafsu, mengendalikan nafsu, sehingga kita tidak diperbudak oleh nafsu. Riyadhah yang pertama, al-qillatu minat ta'am, menyedikitkan makanan. Wal ghamdu minal manam, menyedikitkan tidur. Baru setelah itu wal hajat minal kalam, kita berusaha tidak memperbanyak bicara kecuali hal-hal yang penting.
Kenapa sih Imam Ghazali memberikan konsep riyadhah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan cara qillatut ta'am, hanya dengan cara menyedikitkan makanan, fayatawalladu mautas sahwa. Di situ akan meredam gejolak nafsu amarah yang selalu mengajak untuk menjalankan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, sehingga akibatnya kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Imam Ghazali mengajarkan riyadhah kepada kita dengan menyedikitkan makanan? Fayatawalladu anhu saful iradah, agar kita betul-betul sehat rohani kita, sehingga diharapkan pikiran kita tetap fokus, sehingga tetap betul-betul merasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu wal hajatu minal kalam, membatasi bicara yang tidak penting. Kenapa? Karena fatawalladu minhu as-salamatu minal afat, agar kita selamat dari bahaya lesan jika tidak terkontrol dengan baik. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man najah ya Rasul?" Apa sih kunci keselamatan bagi seorang mukmin wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yasa baituk wabaki ala khotiatik." Ketika melihat pertanyaan sahabat, kunci keselamatan bagi seorang mukmin, satu di antaranya kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, kendalikan lesanmu. Sebagian ada yang mengatakan lisani sabuun in arsaltahu akaltahu, lesan kita bagaikan binatang buas. Jika kita bicara tidak terkontrol dengan baik, justru kita akan dimakan lesan kita sendiri. Oleh karena itu, salamatul insan fi hifdil lisan, keselamatan manusia tergantung pada sejauh mana dia menjaga lesannya. Jadikan lesan ini menjadi lesan yang barokah. Lesan yang barokah yaitu lesan yang senantiasa memperbanyak zikrullah, menjadi lesan yang senantiasa memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, menjadi lesan yang senantiasa membaca kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahi lesan ini dengan banyak zikrullah. Lisanul barokah yang kedua, usahakan lesan ini agar kita tidak tersesat gara-gara lesan. Jadikanlah lesan menjadi lesan yang ahli membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran di samping banyak pahala, di samping itu kita akan mendapatkan jaminan syafaat dari Al-Quran. Makanya ketika ada khatmil Quran, datangi, simak. Karena majlis itu majlis yang mulia, begitu mulianya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ribuan malaikat hanya untuk mendoakan mereka yang datang di majlis Al-Quran. Dia simak sampai khatam lalu berdoa, kata malaikat, rahmati mereka ya Allah, berikan syafaat Al-Quran kepada mereka ya Allah, ampuni dosa mereka yang senantiasa hadir di majlis Al-Quran. Di samping itu lisanul barokah, agar lesan ini berkah,
di samping memperbanyak zikrullah, di samping kita memperbanyak membaca Al-Quran, di samping itu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun manusia, jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Kita harus mengandalkan kekuatan doa. Karena apapun yang terjadi itu tidak lepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia takut dengan bayangannya sendiri. Kalau kita berharap dengan kekuatan doa, memohon munajat kepada Allah, dengan meyakini bahwa doa itu akan dikabulkan Allah, insya Allah Allah akan wujudkan apa yang menjadi permintaan kita. Di samping itu lisanul barokah, agar lisan ini tetap berkah, jangan memperbanyak bicara kecuali hanya untuk kebaikan. Karena itu para jamaah, di samping qillatul ta'am, di samping qillatul manam, di samping itu wal hajatu minal kalam, baru kemudian yang keempat, kita berusaha wa hamlul ada min jami'il anam. Artinya apa? Menelan pahitnya tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain kepada kita. Husnul ada, hamlul ada. Ketika kita disakiti, kita menerima. Kejelekan jangan sampai dibalas dengan kejelekan serupa. Itulah kenapa ketika Rasulullah ditanya, orang yang baik pekertinya tidak hanya baik kepada sesama, tapi yang penting ketika kita disakiti, kita mampu bertahan untuk tidak membalas dengan kejelekan serupa. Baru dikatakan husnul khuluq. Jadi keempat-empatnya ini merupakan riyadhah yang harus kita lakukan agar hidup ini tidak diperbudak oleh nafsu. Para jamaah, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga agar bagaimana hidup ini betul-betul sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentengi dengan memperbanyak zikrullah, karena zikrullah merupakan hisnum minas syaiton, benteng pertahanan agar kita tidak mudah dibujuk rayu setan. Jika kita senantiasa menjadi orang yang memperbanyak zikrullah, maka kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Kata Rasul, kun ma Allah, jadilah orang-orang yang bersama Allah. Fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah. Jika kita hari ini masih belum bisa bersama Allah, bersamalah orang-orang yang sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah itu orang-orang yang senantiasa suhluhu wa firaruhu wa hammuhu ilallah, di mana kesibukannya, orientasi hidupnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hamba-hamba Allah yang salih. Hamba-hamba Allah yang salih artinya al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Orang-orang yang senantiasa sadar akan haknya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa sadar akan haknya kepada sesama manusia, itulah orang-orang yang soleh. Kita tidak cukup baik kepada Allah, di samping baik kepada Allah juga baik kepada sesama manusia. Agar kita senantiasa bersama Allah, biasakan agar lesan ini betul-betul terbiasa menjadi lesan yang senantiasa
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, dengan memperbanyak zikrullah, kita bisa menghilangkan sifat-sifat munafik yang ada dalam diri kita. Satu di antara tanda orang yang munafik, idza kuntum ila sholati, ya, jika kita qamu kusala, ketika kita diundang Allah lewat suara muadzin, kita tidak bergegas menjalankan sholat. Jika itu ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang munafik. Agar tidak munafik, untuk menghilangkan sifat malas, jalan satu-satunya hendaklah hati dibiasakan untuk senantiasa zikrullah. Di samping itu, tanda orang yang munafik, yura'unan nas. Ketika kita beribadah, keinginan kita hanya ingin dipuji oleh manusia, tidak semata-mata lillah, tapi linnas. Jika masih ada tanda dalam diri kita sifat-sifat semacam itu, cara menghilangkannya, mari basahi lesanmu dengan memperbanyak zikrullah. Tanda ketiga, wa yadhkurunallaha illa qalila. Ketika berzikir kepada Allah orang munafik hanya sedikit. Ketika berzikir kepada Allah, dia tidak mau lama-lama. Agar kita bisa berlama-lama munajat kepada Allah, jalan satu-satunya, mari alaikum bimudawamatil dzikri. Hendaklah kita senantiasa untuk mengistiqomahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, satu di antara manfaat zikrullah, sehingga kita mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga hati kita betul-betul kita selamatkan dari pujukan dari iblis. Dengan memperbanyak zikrullah, kita bisa mencapai sholat yang khusyuk. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan ingat Allah di luar sholat. Aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat agar kamu ingat kepadaku. Ketika sholat ingatan kita tidak ingat kepada Allah, kata Imam Ghazali, bagaimana bisa dinamakan orang yang sholat tujuannya mendirikan sholat, tujuannya ingat kepadaku, sementara dia ketika sholat ingatannya tidak ingat kepadaku. Jadi ketika kita sholat, hendaklah fokus ingatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali memberikan konsep, ketika mau sholat, hendaklah kita membaca surat An-Nas, agar ketika sholat kita tidak digoda oleh setan, agar ketika sholat ingatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai salam. Kata Imam Ghazali, mari di samping surat An-Nas dibaca, baru setelah itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi, hanya kepadamu ya Allah. Anta maksudi, hanya kepadamu ya Allah yang aku cari, yang aku tuju. Wa ridhoka matlubi, hanya ridhomu ya Allah yang aku cari. Sholat tidak hanya ingin dipuji manusia, tapi sholat mi'rajul mu'minin, bahwa sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya
agar kita bisa mencapai sholat yang khusyuk. Biasakan di luar sholat tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara basahi lesanmu dengan memperbanyak zikrullah. Di samping itu manfaat zikrullah agar kita bisa menggapai husnul khatimah. Bukankah Rasulullah menegaskan al-mar'u yamutu ala ma'asa alaih, orang itu akan mati tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Jika kita terbiasa mendawamkan zikrullah dalam kondisi apapun, ketika Allah menjemput nyawa kita, maka insya Allah hati ini tidak dilalaikan kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, inna syaitana yajri majrad dam, sesungguhnya setan masuk dalam diri manusia lewat aliran darah. Kata Rasul, bersempit jalan masuk setan agar nafsu kita tidak hanya mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk dengan cara bikasrati dzikri wassaum, dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus memperbanyak menjalankan puasa, tidak hanya yang wajib bahkan yang sunnah-sunnah. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah agar kita betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan dari godaan setan, agar kita ketika meninggal betul-betul yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Agar kita betul-betul ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Allah kokohkan ketika mati membawa kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, ketika orang-orang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian summastaqamu, kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka keutamaannya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah sampaikan kabar gembira bagi mereka yang istiqamah ibadahnya. Allah akan menghilangkan kesedihan yang ada dalam diri kita akan amal-amal yang sudah kita lakukan. Tidak cukup hanya dihilangkan kesedihan, Allah hilangkan rasa ketakutan ketika kita meninggal dunia, meninggalkan anak istri kita, bagaimana nasibnya kemudian. Allah hilangkan itu semuanya karena malaikat menyambut kita, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Rabbunallah summastaqamu. Kabar gembira diantaranya kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak hanya mencatat amal perbuatan kita, tapi mereka betul-betul menjadi pelindung kita, tidak hanya di dunia, tapi betul-betul menjadi pelindung kita di akhirat. Ini karena keutamaan bagi mereka yang senantiasa bisa menjalankan istiqomah
dalam beribadah. Oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah semoga kita mampu mengendalikan hawa nafsu amarah yang senantiasa mengajak menjalankan amal-amal yang buruk dengan memperbanyak riyadhah sebagaimana pesan yang disampaikan Imam Ghazali. Sekian, semoga bermanfaat di dini wa dunya hatta al-akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ya dafi'al bala إذا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والطاعون والميخان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يغفر لي ويغفر لكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.